Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi reksadana di Indonesia. Berikut materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tingsi akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan ada yang terakhir ada Mela. Di sini dia bertugas sebagai dokumentasi yang mungkin nanti video ini akan ada di YouTube, dan beberapa hari lagi kita akan bagi linknya ke teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya kepada Pak Agus, apakah berkenan untuk memberikan sepenggal atau dua penggal kata kepada kita semua yang ada di sini? Oke, sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Hari ini ada sekitar 17 atau 18 orang ya yang sudah masuk ke ruangan. Hari ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang reksadana di Indonesia ya. Untuk reksadana ini memang termasuk investasi yang menengah lah dari sisi risiko. Nggak ibaratnya risikonya kecil juga enggak, yang besar juga enggak gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman kamu bisa menyampaikan aspek-aspek dari reksadana. Nah, kalau bisa suatu saat insya Allah kalau kamu punya rezeki bisa melakukan investasi reksadana sebagai pilihan untuk pemula ya yang ingin bermain di pasar modal. Tapi dari itu ya, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus untuk kata sambutannya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan jadwal kita hari ini di diskusi ini. Pertama itu tadi perkenalan ya udah, dan kedua itu ada kata sambutan dari Pak Agus juga sudah disampaikan barusan. Yang ketiga ini penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Kalvi. Yang keempat tanya jawab ini yang akan dibawakan oleh Tingsi. Yang kelima ada penutup. Untuk menghemat waktu saya persilakan untuk teman saya Kalvi untuk menjelaskan materinya. Saya persilakan Kalvi. Baik, terima kasih Monica atas sambutannya, dan saya di sini sebagai saya Kalvi yang ingin menjelaskan materi. Di sini ada reksadana di Indonesia. Yang pertama, reksadana atau mutual funds. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana atau mutual funds adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek atau sertifikat seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang mana dikelola oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu produk yang diperdagangkan di pasar modal. Reksadana dikelola oleh dua pihak. Yang pertama, manajer investasi dan bank kustodian. Pendiri reksadana. Sejarah industri pengelolaan investasi di Indonesia dimulai pada tahun 1976 saat pemerintah Indonesia menerbitkan nomor 25 tahun 1976 dan menentukan PT Dana Reksa dengan dasar penambangan untuk mempercepat proses pelunasan pengikutan kesertaan masyarakat dalam memilikan saham melalui pasar modal menuju pemerataan pendapatan, serta untuk lebih efektif menghimpun dana masyarakat agar dapat digunakan secara produktif pembiayaan pembangunan internasional. Tolak ukur reksadana. Reksadana indeks pasar merupakan indikator kerja untuk suatu jenis instrumen atau portofolio tertentu. Di Indonesia ada beberapa indeks saham yang digunakan untuk mengukur indeks pasar, misalnya IHSG, LQ45, JII, dan indeks sektoral. Penggunaan tolak ukur dalam pengukuran kinerja reksadana
tahun 1994. Selanjutnya ada surat hutang atau commercial paper, PPh tarik umum. Yang selanjutnya ada bagian laba termasuk pelunasan kembali atau redemption. Selanjutnya ada tips milih reksadana yang tepat. Yang pertama ada sesuai dengan profil Anda. Yang kedua cek mengenal keabsahan atau perizinan dari Bepom FM. Yang ketiga ada cek rekam jejak pengelolanya. Yang keempat ada cek kinerja perpudinya. Selanjutnya unsur penting dalam pengolahan reksadana. Ada yang pertama adanya dana kumpulan masyarakat baik individu maupun institusi. Yang kedua ada investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah teridentifikasi. Yang ketiga ada manajer investasi dipercaya sebagai pengelolaan dana milik masyarakat investasi. Walaupun sudah teridentifikasi, reksadana tetap memiliki risiko perubahan ekonomi dan politik, yaitu yang pertama berkurangnya. Selanjutnya penasehat investasi. Penasehat investasi dikenalkan oleh investment advisor of Australia. Alfi, maaf, Alfi. Ya, Teman-teman yang ingin masuk bisa di ACC dulu enggak? di sini nggak ada bagian. Kamu klik peserta, Ya, udah nggak ada lagi. kenapa? Udah kamu ACC? Udah di ACC semua. Ini ada beberapa yang komplain. Coba untuk klik lagi biar bisa di ACC. Facebook yang memberikan rekomendasi investasi atau hasil analisis dari surat berharga dengan imbalan berupa biaya baik langsung melalui manajemen dari aset klien atau melalui tulisan yang dipublikasikan untuk umum. Penasehat investasi adalah suatu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan mengelola imbalan jasa. Jenis-jenis penasehat investasi. Yang pertama, perencana keuangan bersertifikasi. Yang kedua, pialang sagam. Yang ketiga, penasehat investasi terdaftar. Yang keempat, agen asuransi dan bank. Selanjutnya, peraturan aktivitas penasehat investasi. Berdasarkan peraturan yang sudah diterapkan untuk memberikan saran yang terbilang menghasut ataupun melakukan suatu tindakan dengan berhubungan dengan aset klien semena-mena tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dan adanya peraturan yang khusus tergantung dengan tempat dan negara mana mereka menggunakan jasa penasehat investasi tersebut. Sekian dari presentasi saya. Saya akan kembalikan ke Bang selaku MC untuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai silakan diisi. Halo, isi.
harus melakukan investasi secara rutin. dalam Melakukan investasi reksadana bukan oke reksadana apakah harus melakukan apakah memerlukan harus melakukan melakukan ia harus melakukan investasi secara rutin. oke Kasih Kak. oke sama Iqbal Hendra. Bagaimana dengan investasi reksadana? Apakah juga Bagaimana dengan investasi reksadana ya apakah juga harus dilaporkan dalam SPT? Dan tidak ada kewajiban pembelian secara rutin. Strategi dalam berinvestasi tentunya diputuskan oleh investor sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangannya masing-masing. Untuk investasi rutin secara berkala setiap bulannya bisa menjadi pilihan strategi bagi investor yang memiliki pendapatan rutin bulanan yang tidak memiliki dana besar di awal untuk melakukan investasi secara lump sum. Apakah cukup, Rika, untuk jawabannya? Ya cukup. Terima kasih ya. Sama. baik di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran manajer investasi dalam mengelola reksadana atau mengelola sebuah portofolio investasi. Jawabannya adalah maka kinerja dari reksadana sangat dipengaruhi oleh kepiawaian dari manajer investasi dalam meracik atau mengelola sebuah investasi. Di sisi lain, manajer investasi memiliki kewajiban untuk menghitung dan juga melaporkan kepada investor berkaitan dengan berapa nilai investasi reksadana yang ada di bursa setiap harinya. Ia harus setiap hari karena memang nilai bursa setiap harinya berbeda, sehingga investor harus mengetahui setiap saat berapa posisi nilai investasi di reksadana. Manajer investasi memang harus menghitung dengan cara yang telah disepakati supaya memperoleh hasil perhitungan yang akurat dan adil. Bagaimana dengan saudara Windy? Apakah Baik, cukup Kon. Terima kasih. oke? Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Bagaimana dengan investasi reksadana, apakah juga harus dilaporkan dalam SPT? Jawabannya iya. Uang reksadana bukan objek pajak, tetapi tetap harus dilaporkan dalam SPT. Ini karena reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang termasuk dalam kategori harta. Iya, Prinsip suaranya nggak
objek pajak, tapi tetap harus dilaporkan dalam SPT. Ini karena reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang termasuk dalam kategori harta. Tetapi tenang saja, karena sifatnya hanya melaporkan kita tidak akan diminta untuk membayar pajak atas investasi reksadana yang telah mungkin kita investasikan tersebut. Bagaimana Saudara Siva, apakah sudah cukup, mohon terima kasih